Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Doli Saifuddin dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai materi program linier bagian pertama, yaitu kita menentukan daerah himpunan penyelesaian jika sistem pertidaksamaannya diketahui. Yang kedua, kita menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nah, kali ini kita akan membahas materi program linier yang kedua, yaitu kita akan membahas menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, like, and share video ini ya. Oke, sebenarnya pada pertemuan kali ini, untuk menentukan nilai suatu fungsi objektif, nilai optimum dari suatu fungsi objektif itu, kita lebih banyak ke aplikatif contoh soal. Nah, karena syarat materi program linier itu sudah dibahas pada program linier yang pertama, bagian yang pertama. Nah, sehingga kita hanya membahas contoh soal. Tapi, untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu ada 3 langkah. Kita lihat yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian sudah dipelajari di program linier yang pertama. Yang kedua, tentukan koordinat titik pojok. Dan yang ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Nah, ada syaratnya. Ambil nilai terbesar jika ditanya nilai maksimumnya. Dan yang kedua, ambil nilai terkecil jika ditanya nilai minimumnya. Nah, lebih jelas mengenai langkah penyelesaian untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nilai maksimum f(x, y) sama dengan 3x plus 4y. Jadi, f dalam kurung x, y itu adalah fungsi objektifnya. Di daerah yang diarsir adalah, jadi ini ada gambar. Nah, gambarnya itu si daerah himpunan penyelesaiannya itu sudah diketahui di soal. Jadi kita langkah yang pertama yaitu kita abaikan karena sudah ada di soalnya gitu. Jadi kita langsung melompat ke langkah yang kedua. Di langkah yang pertama kita daerah himpunan penyelesaiannya itu sudah ada. Nah, untuk yang ini berarti ada 2 persamaan. Berarti ini ingat yang ABC. Berarti ini kalau di Y ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Berarti yang pertama ada 2X plus Y sama dengan 2 kalikan 1. Berarti 2. Yang kedua ada ini sebagai X. Satunya itu, Y-nya itu adalah sebagai 3. Berarti X plus 3Y sama dengan 3. Nah, yang kedua kan menentukan titik pojok. Menentukan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah yang diarsirnya. Pasti daerah titik pojoknya itu ada 4. Kita lihat yang pertama di sini di 0,0. Yang kedua ada di 0,1. Yang ketiga ada di 1,0. Nah, yang terakhir ada di sini kan. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan titik potongnya nilainya berapa? Misalkan kita simbolkan dengan variabel A. Berapa nilainya? Nah, ini yang kita cari. Nah, carinya bagaimana? Kita mencari nilai ini, nilai titik potongnya itu dari 2 persamaan ini. Caranya bagaimana? Kita akan melakukan eliminasi dan substitusi. 2x plus y berarti menentukan titik potong. Saya singkat titik potongnya ini. 2x plus y sama dengan 2. X plus 3, y sama dengan 3. Dieliminasi yang atas dikali, samakan variabel y-nya aja. Kali 3, yang bawah kali 1. Berarti 2x plus y sama dengan 2 kali 3. Berarti 2x kali 3 berarti 6x.
Y dikalikan 3, 3Y. 2 kalikan 3, 6. Kemudian X kalikan 1, ya X. 3 kalikan 1, 3Y. 3Y kalikan 1, 3Y. 3 kali 1, 3. Dikurangi 5X, ini 0 kan, 3Y dikurangi 3Y, 0. 6 kurangi 3, 3. Nah, berarti X-nya itu adalah 3/5. Nah, sekarang kita substitusikan nilai X-nya itu ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Itu bebas, terserah teman-teman. Nah, kita substitusikan ke persamaan 2. Misalkan 2X plus Y sama dengan 2. Berarti 2 kali 3/5 tambah Y sama dengan 2. 2 kali 3 jadi 6/5. Plus Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 dikurangi 6. Dikurangi 5. 6/5. Sorry. Ini kan pindah ruas, yang awalnya di kiri positif pindah ke kanan jadi negatif. Bilangan berapa yang ketika dibagi nilainya itu hasilnya itu 2. Tapi si penyebutnya itu harus 5 karena harus sama dengan ini agar mudah dikurangi gitu. Pasti kan 10 bagi 5 gitu. 10 bagi 5 kan 2, sama aja kan, ini penulisannya 6 bukan penulisannya, artinya 10 bagi 5 itu sama artinya dengan 2 gitu. Berarti Y sama dengan 10 kurangi 6, 4/5. Nah, berarti titik potongnya itu atau variabel A-nya itu yang kita tadi tanyakan adalah nilai X-nya itu 3/5 dan nilai Y-nya itu adalah 4/5. Nah, sudah seperti ini kita mencari langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah substitusikan nilai titik pojok ke fungsi objektifnya. Berarti ini langkah kedua. Langkah yang kedua, ini langkah yang ketiga. Substitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya itu adalah kan f x, y sama dengan 3x plus 4y. Nah, ada 4 titik pojok, 0,1, 0,0, 1,0, 3/5 sama 4/5. Kita mulai dari 0,0. 0,0 berarti titik yang pertama. 3 kali 0, X-nya kan 0, tambah 4 kali 0. Berarti titik 0,0 itu adalah ya 0, 3 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Gitu. Yang kedua, titik yang kedua, F-nya itu 1,0 misalkan. Berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali 0. Berarti kan ini udah jelas 0, sisanya 3. Titik yang ketiga 0,1. Berarti 3 kali 0 tambah 4 kali 1. 3 kali 0, 0. Tambah 4 kali 1, 4. Berarti ini 4 nilainya. Yang terakhir 3/5, 4/5. Berarti 3 kali 3/5 tambah 4 kali 4/5. Berarti 9/5. 3 kali 3 kan 9/5. Kemudian 4 kali 4, 16/5. 9 tambah 16, 24.
5 dibagi 5. Hasilnya 5 gitu. Di soal yang ditanyakannya itu nilai maksimum dari fungsi objektif 3x plus 4y. Dari titik pojok ini, mana yang nilainya itu nilai maksimum? Pasti yang terakhir, yaitu ini yang 5 gitu. Berarti nilai 5 itu adalah sebagai nilai maksimumnya. Jawabannya yang titik pojok 3/5,4/5. Nah, sedangkan nilai minimumnya itu atau nilai yang terkecilnya itu adalah di titik pojok 0,0 yang ini. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Contoh soal yang kedua, daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nah, nilai maksimum 5x plus 4y adalah, jadi yang nomor 2 itu kalau tadi kan si titik potongnya itu sudah ada. Nah, kita mencari persamaannya. Nah, sekarang di nomor 2 dibalik. Kalau nomor 2 itu si persamaannya sudah ada, titik potongnya itu belum ada. Nah, caranya mencari titik potong itu bagaimana? Seperti pada program linear yang ke-1, materi yang pertama. Berarti mencari titik potong. Mencari tipot. Yang pertama, persamaan 2x plus y sama dengan 8. Ini 0, ini 0. Kalau 2x-nya 0, berarti sinyal y-nya sama dengan 8. Kan 2 kali 0, 0. Y-nya tambah y sama dengan 0 tambah y sama dengan 8. Ya kan? Sisanya tinggal y sama dengan 8 gitu. Yang kedua, y-nya sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 8. Kan sisanya x sama dengan 8 dibagi 2. Berarti 4. Nah, berarti ini adalah titiknya itu, nilainya itu adalah 4. Ini adalah 8. Titik potong yang kedua. Titik potong yang kedua berarti 2x plus 3y sama dengan 12. X, Y, 0, 0. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti sisanya tinggal 3, Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 bagi 3. Berarti 4. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, berarti sisanya 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 2. 12 bagi 2, 0. Berarti untuk yang ini nilainya 4, yang ini adalah nilainya 6. Nah, kita lihat titik pojok pada daerah yang diarsirnya. Udah jelas, yang pertama, yang ini 0,0. Yang kedua 0,4. Ini biasa yang ditanyakan titik potong di sini. Ditanyakan berapa? Yang ketiga 4,0. Ini titik pojoknya. Kita seperti biasa mencari titik potong yang belum diketahui. Nah, kita tinggal memasukkan substitusi. Berarti 2x plus y sama dengan 8. 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, ini mah langsung habis kan? Kembali. Berarti 2x plus 3y, karena kan yang keduanya yang itu. 2x plus 3y sama dengan 12. Ini 2x plus y sama dengan 8. Ini habis kan? Sisa tinggal 2y. 12 kurangi 8, 4. Y sama dengan 4 bagi 2, 2. Substitusi ke persamaan 1 atau 2. Persamaan 2 ya yang mudah. 2x plus y sama dengan 8. Berarti 2x tambah 2 sama dengan 8. 2x
8 kurangi 2. Pindah ruas. Yang awalnya di kiri, pindah ruas ke kanan. Jadi sisanya 6 kan. 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2. X-nya adalah 3. Berarti titik yang ini itu adalah 3,2. Nah, sudah ini kita substitusikan koordinat titik pojoknya ke fungsi objektif, yaitu 5x plus 4y. Substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Nah, berarti S, Y sama dengan 5x plus 4y. Jadi yang pertama dulu. Berarti F 0,0. 5 kali 0 tambah 4 kali 0. Ini udah jelas nilainya 0. Gitu. Yang kedua, 4,0. Berarti kalau 4,0, 5 kali 4 tambah 4 kali 0. Berarti ini 20. Kalau yang ketiga F 0,4. 5 kali 0 tambah 4 kali 4. 0. 4 kali 4, 16. Terakhir F 3,2. Berarti 5 kali 3 tambah 4 kali 2. 5 kali 3, 18. 4 kali 2, 18. 5 kali 3, 15. 4 kali 2, 8. 15 tambah 8, 23. Berarti nilai maksimum dari fungsi objektif 5x plus 4y itu adalah nilai maksimum itu adalah 23. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya materi pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.